Halo semuanya, welcome to my channel. Kali ini kita akan bercerita dengan judul Tergoda Janda Kakakku. Sebelumnya jangan lupa untuk di-subscribe, like dan komen. Episode 75, malam pertama di Beijing. Senyumnya melebar ketika gadis kecil itu cepat tertidur di pangkuannya. Meskipun baru saja mereka tertawa bersama. Denny dengan lembut mengangkat tubuh Tias dan meletakkannya di sofa. Setelah itu, dia membersihkan sisa-sisa makanan dan membungkus sisa makanan yang tadi dibiarkan berserakan di atas karpet. Dia memang sudah terbiasa melakukan semuanya sendiri. Sebenarnya, dia ingin membawa gadis kecil itu tidur di tempat tidur agar lebih nyaman. Tetapi dia khawatir Tias akan terbangun ketika dia sedang memindahkannya ke atas. Akhirnya, dia membiarkan Tias tidur di sofa, sementara dia sendiri tidur di atas karpet. Tengah malam gadis kecil terbangun dan menangis. "Hei, cantik kok nangis?" tanya Denny. "Tias aus, mau mimi susu," jawab Tias. "Om, bikinin susu tapi jangan nangis lagi ya. Masa anak cantik nangis sih?" kata Denny. "Iya." Gadis cilik itu diam dan menunggu Denny membuat susu. Entah kenapa, Denny sama sekali tidak merasa direpotkan dengan keberadaan gadis kecil itu. Dengan senang hati, ia membuat susu sesuai dengan keinginan Tias, meskipun biasanya ia malas pergi ke dapur. Denny memiliki lemari pendingin kecil di kamarnya agar tidak perlu repot jika haus di tengah malam. "Nih, susu buat anak cantik. Abis minum susu, tidur lagi ya," kata Denny sambil memberikan susu yang telah dibuatnya. "Iya, Om." Dan pagi itu, gadis kecil itu juga tidak rewel. Dia dimandikan oleh asisten Denny yang datang setiap pagi. "Tias, mau ke rumah Opa Gali?" tanya Denny. "Hei, mau," jawab Tias. "Yuk, kita ke sana." Tapi gadis kecil itu malah memeluknya dan menyembunyikan dirinya dalam dekapan Denny. "Tias, kenapa?" Denny merasa ada yang aneh dengan gadis cilik itu. "Tias boleh di sini saja," tanya Tias. "Ada apa, anak cantik? Kemarin katanya mau ketemu sama Om Arga." "Tias takut sama Oma?" tanya Denny. Denny menghela nafasnya. Dia tahu bahwa Dara memang tidak pernah menyukai keberadaan ratu atau putrinya. "Oma Dara kan baik," ucap Denny. "Tapi takut," kata Tias. "Ya sudah, Tias, di rumah dulu sama Mbak ya. Om mau pergi sebentar. Nanti kalau Om pulang, kita jalan-jalan beli es krim." "Tias mau," ucap Denny. "Mau," jawab Tias. Denny ingin menemui Arga sebentar di rumah sakit. Dia ingin membicarakan tentang Tias karena sepertinya gadis cilik itu tahu bahwa Dara tidak menyukainya. Denny ingin Arga sendiri yang membujuk gadis kecil itu untuk tinggal di kediaman Baskoro. Tias sangat menyayangi Arga, jadi kemungkinan besar akan menuruti setiap kata-katanya. Sesampainya di rumah sakit, Denny segera menuju kamar rawat Dharma. Dia tahu bahwa beberapa hari ini sahabatnya selalu setia mendampingi anak dan istrinya. "Bagaimana keadaan Dharma?" tanya Denny setelah melihat selang infus di tangan bayi itu sudah dilepas. Kata dokter, "Besok boleh pulang." "Gimana? Kau sudah membawa Tias pulang?" tanya Arga. "Itu sebabnya aku datang kemari. Aku ingin membicarakan soal dia," jawab Denny. "Ada apa? Memangnya?" tanya kembali Arga. "Dia masih di apartemenku. Tadi, ketika aku ingin mengantarnya ke rumahmu, dia malah ketakutan," kata Denny. "Mama?" tanya Arga. Denny mengangguk. Dan Arga sudah tahu pasti akan seperti ini jadinya. Gadis cilik itu akan mau ke kediaman Baskoro jika dia sendiri yang membawanya ke sana. Arga sangat memahami ketakutan Tias karena dulu setelah kematian kakaknya, Dara pernah bertengkar hebat dengan ratu yang waktu itu sedang berkunjung ke kediaman Baskoro dengan membawa putri semata wayangnya. Mereka berdua tidak menyadari bahwa pertengkaran itu akan menjadi sebuah trauma bagi Tias. Waktu itu, ratu meminta bagian harta Gonogini atas perintah Arifin. Mereka berpikir bisa mengeruk sedikit keuntungan dari kematian suaminya. "Jaga dia sampai besok. Setelah Dharma kembali pulang, aku akan segera mengurus Tias." Dahi Arga berkerut ketika Denny terlihat tenang saat dia memintanya untuk menjaga Tias.
Padahal kemarin, sahabatnya itu sempat menolak mentah-mentah ketika diminta untuk menjaga putri dari ratu. Kau masih waras? Tanya Arga. CKK. Apa sih Ga? Jawab Denny. Aku minta kamu jaga Tias. Ujar Arga. Terus, di mana salahnya? Kan aku nggak bilang nolak. Jawab Denny. Itu letak kesalahannya. Kamu beneran mau? Tanya Arga untuk memastikan. Otak kamu yang geser. Efek kelamaan di rumah sakit. Giliran dibantuin. Malah ngatain orang enggak waras. Kamu yang sarap. Ujar Denny. Bacot, Mas. Anjani memperingatkan sang suami dengan tatapan tidak sukanya. Ia selalu melarang Arga berkata kasar di depan putranya. Iya. Sayang, maaf. Ucap Arga. Denny sebenarnya ingin tertawa melihat Arga yang berubah menjadi kucing kecil jika ada di samping istrinya. Tapi ia salut pada singa gunung buas yang sangat menyayangi keluarganya itu. Tiba-tiba terbersit keinginan untuk menjadi seperti Arga, yang selalu terlihat damai jika berada di tengah keluarga kecilnya. Selama ini hidupnya selalu bebas. Ia tidak punya tujuan hidup. Yang ia tahu hanya kerja banting tulang untuk mengumpulkan pundi-pundi rupiahnya. Bersenang-senang dengan banyak wanita cantik. Dulu ia berpikir tali pernikahan hanya akan mengikat kebebasannya. Pernikahan akan membuat hidupnya terasa membosankan. Tapi nyatanya tidak begitu yang ia lihat dari seorang Arga. Arga terlihat sudah bisa mengatur emosinya. Mempunyai tujuan hidup yang membuat sahabatnya selalu bersemangat dalam hal apapun. Hidupnya juga terlihat menjadi sangat bahagia. Denny juga menginginkan hidup seperti Arga. Walaupun ia tahu tak akan pernah mudah untuk mewujudkannya. Sementara itu, di sebuah hotel mewah di kota Beijing, dua manusia merasa sangat lelah. Mereka baru saja mengadakan pesta pernikahan yang terasa begitu cepat karena kedua orang tua pengantin pria sangat mendesak mereka untuk menikah dengan segera. Mereka tidak ingin kedua insan ini melewati batas waktu tanpa ada ikatan pernikahan yang sah. Samuel dan istrinya merasa sangat bahagia ketika putra kedua mereka, Raihan, yang sebelumnya begitu membenci mereka, akhirnya mulai menerima kenyataan. Raihan tidak ingin lagi memperpanjang masalah ini dan terkungkung dalam rasa dendam, meskipun ia belum sepenuhnya setuju dengan tindakan ayahnya. Capek, ya, Yang. Raihan mendekati wanita yang kini telah sah menjadi istrinya, Fanny, yang terlihat sangat cantik dengan gaun pengantinnya. Rai, tolong buka baju pengantinnya. Aku merasa begitu gerah. Keluh Fanny, kesulitan menurunkan resleting belakang gaun pengantinnya. Tentu saja, dengan senang hati, jawab Raihan. Namun, Raihan merasa kesulitan menahan getaran hatinya saat melihat tubuh putih istrinya terpampang di depannya. Gaun yang sudah terlepas hanya menyisakan satu penutup di area bawahnya. Udah, nggak usah ditahan-tahan lagi. Udah halal ini, Rai, goda Fanny sambil membalikkan badannya ke arah suaminya. Dia menangkap dua bukit berukuran sedang itu dengan kedua tangannya. Raihan tertawa. Istrinya memang berbeda dari yang lain. Jika gadis lain mungkin akan malu-malu di malam pengantinnya. Namun tidak dengan Fanny. Enggak takut memang, tanya Raihan. CKK, enggak lah. Grogi dikit sih. Tapi enak deh kayaknya, kata Fanny dengan jawaban yang sangat terbuka. Jawaban langsung sang istri membuat Raihan tertawa. Kali ini lebih keras dari sebelumnya. Dia memeluk tubuh istrinya yang tanpa busana dengan hangat dan mencium keningnya lembut. Aku mencintaimu, sayang. Terima kasih sudah menerimaku apa adanya, ucap Raihan. Kau tampan, kaya, dan aku rasa kau juga sangat pandai di atas ranjang. Kurasa tidak ada yang perlu diubah darimu. Kau yang terbaik untukku, ujar Fanny. Ya, aku tahu. Aku tampan dan kaya, Nyonya, sahut Raihan sambil tetap tersenyum. Apa kita akan bermain sekarang? Tanya Fanny. Apapun permintaanmu, Nyonya, jawab Raihan sambil membuka satu persatu penutup tubuh mereka hingga akhirnya keduanya hanya mengenakan satu penutup saja di tubuh mereka. Fanny menegang melihat tubuh sempurna di depannya. Meskipun sudah sering menggoda Raihan saat mereka masih pacaran, ia belum pernah melihat tubuh Raihan seperti ini. Apalagi ketika melirik bagian bawah yang tampaknya berukuran besar, Fanny menjadi sedikit terkejut. Ini adalah pengalaman pertama baginya, dan dia berpikir bahwa mungkin akan lebih sulit dilakukan.
Raihan tertawa melihat istrinya yang menggeleng-gelengkan kepala. Pikiran nakal istrinya sepertinya sedang aktif. Fanny memekik ketika tubuhnya dibopong oleh suaminya menuju kamar mandi. Rai, kita mandi dulu. Sepertinya kepalamu perlu disegarkan agar tidak panas dan tidak berpikiran nakal. Ucap Raihan. Tapi kita memang akan melakukan sesuatu yang seru. Rai, kata Fanny. Ha, kau benar, sayang. Aku tidak akan menahannya lagi kali ini, ujar Raihan. Tapi aku tidak mau bermain di kamar mandi. Ini malam pertamaku. Aku ingin diranjang saja. Pekik Fanny yang merasa bahwa dua tangan kekar itu sudah menjelajahi tubuhnya dan melepaskan satu-satunya penutup tubuhnya. Rai, Fanny tak bisa menahan suara-suara indahnya ketika satu tangan sang suami bermain di bawah sana, dan tangan lainnya memilin puncak berwarna merah muda yang sudah mulai mengeras. Punggungnya bersandar di dada suaminya, sementara satu tangan meremas rambut Raihan yang sibuk memberi jejak pada area lehernya. Semuanya terjadi di bawah guyuran air. Rai, Fanny mengerang menikmati setiap sentuhan dari Raihan. Raihan mempercepat gerakan tangannya di bawah sana karena ia tahu Fanny akan mencapai puncak kenikmatannya. Arregegehah, nafas Fanny terengah-engah. Dia masih merasakan detakannya berdenyut hebat akibat ulah nakal suaminya. Sudah lega, tanya Raihan. Rai, desah Fanny. Yes, sayang, sahut Raihan. Lagi, aku mau lagi, pinta Fanny. Raihan tertawa. Wanita yang telah dinikahinya memang sangat menggemaskan. Fanny tidak pernah ragu untuk mengungkapkan keinginannya. Itu hanya pemanasan, sayang. Sekarang kita akan langsung ke inti permainannya. Bersiaplah, karena aku tidak akan pernah berhenti. Bahkan jika kau memintanya. Raihan mengangkat tubuh polos Fanny menuju ranjangnya. Kita akan lihat. Rai, siapa yang akan meminta berhenti lebih dulu? Jika kau kalah, aku akan merampok seluruh isi dompetmu. Kata Fanny menantang Raihan. Oke, Deal. Dan malam itu benar-benar menjadi malam yang penuh gairah bagi mereka berdua. Mereka melepaskan semua rasa cinta yang mereka miliki. Berharap pernikahan ini akan menjadi awal yang indah untuk memulai semuanya. Sementara itu, Denny mengajak Tias untuk membeli es krim sesuai yang dia janjikan sebelumnya. Tias, mau rasa apa es krimnya? Tanya Denny kepada gadis kecil yang ia gendong di pangkuannya. Hari itu, Denny telah memenuhi janjinya untuk membawa Tias membeli es krim kesukaannya. Stroberi dengan vanila di atasnya. Jawab Tias dengan manis. Baiklah, Mbak. Tolong dengar. Anak saya ingin es krim stroberi dengan vanila di atasnya. Pesan Denny kepada wanita pelayan di stand es krim. Wanita pelayan di stand itu tampak kagum saat melihat Denny yang mengaku Tias adalah putrinya. Saat ini, mereka berdua duduk di sebuah stand es krim di mall. Terlihat seperti ayah dan anak yang mesra. Denny sedang menyuapi Tias dengan penuh kasih sayang. Sejak mereka datang, stand tersebut mulai ramai dengan pengunjung. Sebagian besar dari mereka adalah wanita. Denny adalah seorang Casanova yang memiliki daya tarik yang kuat terhadap lawan jenis. Tiba-tiba, seorang gadis cantik duduk di depan mereka. Wajahnya tampak agak panik. Sementara ada seorang pria muda yang tampaknya mengikuti gadis itu. Pergilah, aku sudah bilang. Aku datang ke sini bersama anak dan suamiku. Jangan ganggu aku lagi, ucap gadis tersebut dengan nada kesal. Bele, jangan berbohong, tolong. Aku tahu mereka bukan siapa-siapa bagimu. Kamu tidak bisa mengusirku dengan cara ini. Aku benar-benar mencintaimu, sayang. Apa salahnya jika kita memulai hubungan? Kata pria itu dengan penuh penyesalan. Denny dan Tias tetap asyik menikmati es krim mereka. Meskipun Denny memperhatikan dua orang di depan mereka. Tampaknya pria tersebut memaksa gadis di depannya untuk menyukainya. Gadis itu tampak ketakutan. Dan ia menatap Denny seakan meminta pertolongan. Oh, jadi ini selingkuhanmu. Sayang, selera kamu buruk sekali. Tias, lihat, om itu. Denny menunjuk ke arah laki-laki yang terpaku memandang mereka. Coba, Tias, bilang ganteng mana antara papa Denny dan om itu. Denny mencoba menyebut dirinya sebagai papa agar laki-laki tersebut tahu posisinya. Ganteng. Papa Jelly, jawab Tias dengan polos. Nah, kan, kita berpisah saja, sayang.
Pilihlah selingkuhanmu. Aku pikir dia cukup kaya. Dia bisa membiayai anak-anak kita nanti. Kau harus membayar 80 juta untuk biaya sekolahnya setiap bulan. Belum lagi uang jajan 4 anak kita sebesar 20 juta. Biaya makan kalian, jelas Denny. Denny tidak melanjutkan perkataannya karena pria itu sudah kabur setelah mendengar besarnya biaya hidup yang harus ditanggung. Sebenarnya, Denny ingin tertawa melihat kekonyolan yang telah dia ciptakan sendiri. Terima kasih, saya sudah merepotkan Anda dan putri kecil Anda. Dia sangat cantik, kata gadis itu sambil mengambil selembar tisu dan mengelap es krim yang belepotan di bibir Tias. Tante mau. Tias justru menawarkan es krim yang sudah tinggal setengah pada gadis itu. Tidak. Terima kasih, sayang. Terima kasih juga kepada Tuan. Anda sudah bersedia membantu saya, kata gadis itu sambil berdiri, siap untuk pergi. Kau pikir itu gratis? Denny langsung menegur gadis itu, membuatnya berhenti sejenak dan menatap Denny. Baiklah, saya yang akan membayar tagihan es krim ini, ucap gadis itu. Aku sudah membayar ini, jawab Denny. Anda ingin saya membayar berapa? Gadis itu tampak panik, dan Denny tersenyum senang ketika melihat reaksinya. Jiwa Casanovanya mulai berkobar. Beri aku nomor teleponmu. Aku akan menjemputmu makan malam sekalian membahas ini lebih lanjut. Aku sudah menyelamatkan hidupmu dari pria brengsek itu. Sepertinya kau akan membayar mahal, pinta Denny. Tapi aku, ucapannya langsung dipotong oleh Denny. Berikan nomormu sekarang. Iya, gadis itu langsung memberikan nomornya untuk disimpan di ponsel Denny. Jangan coba-coba lari dariku. Aku tahu kau bekerja di kafe sebelah. Aku bisa dengan mudah mencari tahu tentang dirimu. Kau paham? Gertak Denny. Gadis itu mengangguk cepat dan segera pergi dari hadapan Denny dan Tias. Denny tersenyum puas. Sejak awal, dia sudah tertarik pada wajah manis gadis itu. Dia tahu gadis itu bekerja di kafe sebelah stand es krimnya karena seragam yang dikenakannya. Gadis yang tampil sangat sederhana itu terlihat begitu cantik di matanya. Sepertinya akan menarik jika dia bermain-main dengan gadis itu. Tunggulah sebentar lagi. Kau akan bertekuk lutut di depanku. Sayang, bisik Denny sambil melihat gadis itu menjauh dari mereka.